Hai, kenalin gue Catherine dari Departemen PSDA HMPP 2021. Jadi di Departemen PSDA ini punya program yang namanya Kubus. Jadi buat teman-teman nonton ini, hai, selamat datang di program Kubus. Jadi Kubus ini adalah program PSDA di mana kita itu mengulik satu buku yang kita pilih atau kita anggap seru. Jadi teman-teman itu ngasih gue pilihan antara 5 buku waktu itu. Pilihan gue jatuh ke ini, Di Tanah Lada, karyanya Sigi Sesia Seovina Sabriski. Waktu itu gue bacanya karena kayaknya seru nih, karena si pemeran utamanya anak umur 6 tahun ini yang namanya Salva itu dia pindah bahasa Indonesia. Dan gue tertarik sama sinopsisnya yang bilang sejak itu Ava menjadi anak yang pintar berbahasa Indonesia. Sayangnya kebanyakan orang dewasa lebih menganggap penting anak yang pintar berbahasa Inggris. Jadi ada yang namanya Salva, panggilannya Ava. Namun papahnya memanggil dia Saliva atau Ludah karena menganggap tidak berguna. Nah, si Ava Salga ini dia pindah ke Rusun Nero setelah kakek Kia meninggal. Kakek Kia ini itu kakeknya Ava dari pihak papanya. Nah, kakek Kia, ayahnya papa, pernah memberi Ava sebuah kamus sebagai hadiah ulang tahun yang ketiga. Sejak itu Ava menjadi anak yang pintar berbahasa Indonesia. Namun sayangnya anak yang bisa bahasa Inggris lebih dianggap pintar. Kemudian setelah pindah ke Rusun Nero, dia ketemu tuh sama seorang anak laki-laki yang lebih tua yang namanya cuma dari satu huruf, cuma P aja. Terus Ava dan P ini ketemu, mereka berpetualang hingga di sini disebutin sinopsisnya. Mereka berpetualang sampai pada akhir yang mengejutkan. Gue pikir kayak ketika gue baca ini kayak akhirnya paling mereka pacaran atau mereka jadian atau mereka bahkan menikah. Karena dari ya tau lah sahabat masa kecil, terus mereka berteman, terus mereka dekat. Ya kita sering dengar lah kisah-kisah kayak gitu yang mereka berteman dari kecil hingga gede dan akhirnya menikah. Sering banget pernah cerita kayak gitu. Nah, pas gue baca awalnya standar ya, karena kita belum tahu nih ini cerita mau dibawa kemana. Pasti awal sempet bingung, sempet kayak bosen. Gue sempet nge-pending baca ini tuh beberapa kali karena belum ke-trigger buat terus lanjutin, karena di awal-awal cerita itu gue belum menemukan ini serunya di mana kayak gitu. Terus gue baca dan selesai satu buku. Ceritanya enak, ringan. Dia tuh ceritain ya kehidupan di kota Jakarta, di rusun yang gak bagus-bagus banget atau bahkan kita bisa bilang jelek. Terus kita bisa bayangin nih kehidupan Jakarta pada tahun 2013, karena cerita ini diambil di tahun 2013. Terus kita pas baca ini gue tuh ngebayangin macetnya Jakarta, panasnya Jakarta, kumuhnya satu rusun yang buat ya orang-orang kalangan menengah ke bawah, yang bukan rusun yang bagus. Terus ngebayangin karakter masyarakatnya. Dan si Ava, anak kecil tadi yang umur 6 tahun itu, dia tinggal di kamar seperti itu. Kaget. Tadi si Ava nggak tinggal di Rusun Nero, dia tinggal di satu rumah. Mungkin dia tinggal sama kakeknya atau dia tinggal sama ayah dan ibunya, cuma di rumah dan lingkungan yang lebih bagus. Kayaknya gue harus baca berkali-kali terus biar tahu si Ava ini tinggal di mana. Atau enggak udah dijelasin, cuma gue aja yang nggak cermat. Nah, si Ava ini menarik karena dia anak umur 6 tahun, dia udah bisa bahasa atau kata-kata yang seharusnya bukan anak umur 6 tahun. Anak umur 6 tahun tuh nggak tahu itu, tapi anak ini udah tahu. Itu menurut gue keren. Dan pembawaan cerita ini kan sudut pandangnya si Salva dari si Avanya ini kan logikanya, terus kata-katanya itu lucu. Nah, pembawaan buku ini tuh kayak ini tuh cerita dari anak umur 6 tahun yang dari sudut pandang umur 6 tahun tuh dia udah
kayak ngerti keadaan cerita itu seperti apa, tapi jangan ke anak kecil. Kayak contohnya dia menganggap papahnya itu jahat. Salva ini kan karena dia tidak suka sama papahnya, dia anggap papahnya itu jahat, dan dia tuh ngira semua papa di dunia itu jahat. Kemudian dengan logika anak kecil, dia ngerasa kalau misalnya kamu laki-laki, artinya kamu akan jadi papa dan kamu akan jadi jahat. Anak umur 6 tahun, ya wajar gitu. Tapi dia dalam dan kritis kalau menurut gua. Ini keren. Terus selain si Salva juga ada si P yang menurut gua karakternya lebih kena di hati, karena anak umur 6 tahun ini, anak umur 10 tahun ini, si P itu umurnya 10 tahun dan si Alpha umur 6 tahun. Si P ini apa ya, pas baca ini tuh gue ngerasa kayak sakit, ngerasa kayak cerita ini tuh mungkin fiksi, tapi di luar sana juga ada anak-anak yang ditelantarkan sama orang tuanya, dia disiksa, dia yang dipaksa menjadi dewasa lebih cepat. Dan si P ini tuh dia kayak anak-anak seperti itu. Dia tidak punya mamah, dia nggak tahu siapa mamahnya, dia punya papa yang abusif, dia punya papa yang nggak sayang sama dia. Bahkan si papa yang ngomong kayak, kamu tuh bukan orang gitu, makanya kamu tuh nggak punya nama dia cuma P. Terus papanya bilang, cuma orang-orang aja yang punya nama, sedangkan kamu bukan orang. Kayak papa macam apa yang ngomong gitu sama anaknya kan. Nah terus si P ini apa ya, dia mengalami kekerasan karena papahnya. Dia tidak punya tempat tinggal yang layak. Emang sih dia diceritakan si P ini tinggal di dusun Nero, dan yang bayar dusun tiap bulan itu si P ini, bukan papahnya, karena papahnya itu kerjanya cuma mabuk dan main judi dan ya gitu, pengangguran yang dia tidak punya pekerjaan. Anak umur 10 tahun bayarin dusun buat papahnya, kayak wow. Dalam satu bagian, jadi si P ini dia tuh punya kakak kenalan tuh yang baik, namanya itu Kak Suri dan Mas Alri. Kalau bisa ceritakan mereka siapa tuh kayak bakal jadi spoiler. Nanti teman-teman baca sendiri aja, nggak bakal nyesel sih baca ini. Si Mas Alri ini di satu bagian cerita dia ngasih satu kertas, itu isinya lirik, itu judulnya Mi, aku gitu. Jadi si P ini kan dia suka main gitar, dia bisa main gitar, makanya sempat disangka anak pengamen sama si Alpha, padahal tuh dia bukan anak pengamen, cuma dia suka main gitar aja karena diajarin sama si Mas Alri ini. Nah si P ini cuma bisa memainkan satu lagu, itu judul lagunya tuh Mi atau Aku. Jadi si lagu Mi ini itu merupakan puisi aku yang diterjemahkan menjadi bahasa Inggris. Jadi aku menjadi Mi gitu. Nah si Mas Ari ini dia ngasih lirik bahasa Indonesianya, yang kata Mas Ari ini tuh kayak kamu puisinya. Jadi si lirik itu dia datang dari puisi, dan si Mas Ari bilang puisinya tuh kayak kamu. Dia sedih, dia pahit, penuh penderitaan tapi tegar. Nah itu si P, dia penuh penderitaan tapi dia dewasa, tapi dia tegar. Jadi dia ketemu Alpha yang lebih daripada dia bisa, si P ini bisa menempatkan diri, oh dia lebih tua, dia lebih tahu, tapi dia nggak sombong. Dia ngajarin si Alpha makan, dia jauh lebih dewasa lah daripada umur anak-anak 10 tahun. Kalau anak 10 tahun kan ya kelas 4 SD. Artinya apa sih, main, baru bisa pecahan kalau di sekolah, baru belajar sistem pemerintahan. Gue nggak tahu sih kalau sekarang. Kalau dulu sih gue kelas 4 SD belajar sistem pemerintahan, DPR itu apa, DPD itu apa. Tapi nggak punya pemikiran sedalam si P ini. Itu si P ini karakter yang menarik. Pas gue baca ya pasti ada emosi naik turunnya. Kalau misalnya tidak ada emosi naik turunnya kan ya tidak berkesan bukunya. Ini ada gitu, ada naik turunnya. Gue kesel sama si Ava karena si Ava ini ketika si mama dan papanya konflik, kan papanya itu bukan keluarga yang harmonis. Mamahnya itu sayang sama si Ava dan tapi papanya enggak. Pada akhirnya si mama dan papanya itu mungkin akan akan berpisah, dan si Ava akan keluar dari si dusun Nero ini. Tapi si Ava dia nggak mau keluar dari dusun Nero karena kalau dia mikirnya kalau dia keluar dari dusun Nero dia akan gak bakal ketemu lagi sama si P. Tapi si Ava tuh pengen sama si P. Kayak si Ava tuh bilang, aku punya mamah,
aku punya tante, punya om, tapi P ini nggak punya siapa-siapa, cuma punya si Ava doang. Si Ava nggak mau pergi kalau si P juga nggak ikut. Gue kesel sama si Ava karena kayak ya ampun gitu, kalau keras kepala banget, dia maunya sama P, dia maunya sama P gitu. Dia bilang itu terus, kayak dia mau sama P, kemanapun P pergi dia mau ikut. Bahkan kayak si P itu setelah melakukan kekerasan sama papahnya, terus si P itu memutuskan buat keluar dari Jakarta, gak tahu mau kemana. Si Ava tuh mau ikut, anak umur 6 tahun, dia mau kabur dari rumah. Kayak dek ceritanya apa ya gitu, bukan cerita yang bikin kesel-kesel banget, bukan cerita yang bikin mikir-mikir banget, tapi ceritanya dekat sama kita karena ini diambil dari debat sehari-hari. Jadi kita nggak bakal asing deh sama kisah-kisah kayak gini. Ceritanya dibilang standar juga nggak standar banget, ceritanya bagus. Tapi pas baca dari awal sampai di pertengahan, gue berpikir kok ini bisa menang ya. Bisa menang, pemenang 2 sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2014. Sampai pada akhirnya gue baca buku ini sampai akhir dan gue mengerti kenapa ini bisa menang. Kayak ya ceritanya emang sebagus itu. Dan setelah gue baca beberapa kali akhirnya gue paham, gitu. Gue kayak aduh, kok gini sih endingnya, kayak ya gimana dong gitu. Terus pas gue renungin kayak ya sih ini juga happy buat mereka, tapi ending yang buat set ending buat gue kayak ini tuh bukan plot twist yang gue harapkan gitu. Plot twist gue tuh akhir yang gue harapkan itu tuh si Ava dia ketemu mamahnya, terus dia bahagia tinggal sama om sama tantenya atau bahkan sama neneknya, dia tinggal sama P juga, atau bahkan si P ini punya hidup yang lebih baik gitu. Gue berharap seperti itu, nggak taunya tidak terjadi. Mungkin di endingnya emang P dan Ava ini memiliki hidup yang lebih baik, tapi bukan sesuai dengan apa yang gue pikirkan. Jadi kalau buku yang gue pegang ini buku cetakan kedua. Jadi cetakan pertama itu tahun 2015. Ini cetakan tahun 2021. Gue kaget juga sih, gue pikir ini gue ketinggalan banget sama buku ini. Nggak taunya ini cetakan kedua, cetakan baru. Ini baru bulan Maret 2021. Ini baru. Terus sih kalau misalnya catatan penulisnya, dalam versi aslinya ceritanya berakhir bahagia dalam beberapa bulan aja. Terus penulis ini berhenti percaya dengan kebahagiaan yang disuguhkan dia nggak percaya sama akhir yang dia bikin yang bahagia itu. Jadi buat Kak Sigi, makasih udah bikin ini, ceritanya keren. Ini gue bakal baca lagi. Kayak tadi tuh gue pas baca awal ini nih kayak ini buku nih bakal gue baca sekali aja kayaknya, atau enggak baca 2 kali 3 kali, tapi nggak dalam waktu yang dekat. Tapi pas gue baca sampai akhir, gue pengen baca ini lagi sih kalau misalnya mungkin lagi kosong atau gue lagi kehabisan bahan bacaan. Jadi ya kalau buat teman-teman yang beli ini tidak akan sia-sia lah. Ini beneran ini buku yang bagus. Mungkin sekian Kubus episode ini. Kita ketemu di Kubus episode berikutnya.